Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Eriska dan rekan saya Anissa Nurfadilah, juga ada rekan saya. Tri Andriani dan juga ada rekan saya. Dan saya Triana Syafira. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai problematika inovasi pendidikan di sekolah dasar. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Rasika Karina. Inovasi pendidikan. Inovasi dimaknai sebagai suatu ide, gagasan, praktik, atau objek benda yang disadari dan diterima sebagai hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Sedangkan pendidikan adalah suatu yang universal yang berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Pada hakikatnya, pendidikan dilakukan untuk memperbaiki kehidupan seseorang atau sekelompok sebelumnya. Next. Inovasi pendidikan adalah pembaharuan dalam pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi ini dapat berupa ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Ibrahim 1988. Poin selanjutnya yaitu tentang faktor terjadinya problematika pendidikan. Dimyati dan Sujono mengemukakan bahwa problematika pembelajaran berasal dari dua faktor internal dan eksternal. Berikut ada 11 faktor internal. Yang pertama yaitu sikap terhadap belajar. Maksud dari sikap terhadap belajar di sini yaitu kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Jadi dengan adanya penilaian tentang sesuatu itu akan mengakibatkan terjadinya sikap menerima, gitu, menolak atau mengabaikan. Yang kedua, ada motivasi belajar. Motivasi belajar di sini merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Yang ketiga, yaitu konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran. Yang keempat, yaitu kemampuan mengolah bahan ajar. Maksudnya di sini yaitu kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Dari segi guru, pada tempatnya menggunakan pendekatan-pendekatan keterampilan proses, inquiry, atau laboratori. Yang kelima yaitu kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar. Kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar di sini yaitu merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Jadi kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang pendek, berarti hasil belajar cepat dilupakan, dan dapat berlangsung lama, yang berarti hasil belajar tetap dimiliki siswa. Yang keenam yaitu menggali hasil belajar yang tersimpan. Maksud dari menggali hasil belajar yang tersimpan di sini itu merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima, jadi siswa akan memperkuat pesan baru dengan cara mempelajari kembali atau mengingatnya dengan bahan lama. Yang ketujuh yaitu kemampuan berprestasi. Jadi siswa menunjukkan bahwa ia telah mampu memecahkan tugas-tugas belajar atau mentransfer bahwa ada sebagian siswa yang tidak mampu berprestasi dengan baik. Yang kedelapan yaitu rasa percaya diri siswa. Maksud dari rasa percaya diri siswa di sini yaitu jadi dalam proses belajar diketahui kalau siswa itu maksudnya pada tahap ini tuh siswa tuh unjuk prestasi gitu. Terus tahap ini juga termasuk ke tahap pembuktian atau perwujudan diri yang diakui oleh guru dan teman-teman sejawat siswa. Kesembilan yaitu intelijensi dan keberhasilan belajar. Maksudnya yaitu dengan perolehan hasil belajar yang rendah yang disebabkan oleh intelijensi yang rendah atau kurangnya kesungguhan belajar, berarti terbentuknya tenaga kerja yang bermutu rendah. 10 yaitu kebiasaan belajar. Jadi dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan yang kurang baik. Kebiasaan tersebut itu maksudnya kayak
belajar di akhir semester, belajar tidak teratur, menyanyiakan kesempatan belajar gitu, terus bersekolah hanya untuk bergengsi, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Terus yang ke-11 yaitu cita-cita siswa. Jadi dalam rangka tugas perkembangan, pada umumnya setiap anak memiliki cita-cita. Cita-cita kan merupakan motivasi intrinsik gitu ya. Tetapi gambaran yang jelas tentang tokoh teladan bagi siswa belum ada gitu. Jadi akibatnya siswa hanya berperilaku ikut-ikutan. Berikutnya yaitu ada 5 faktor eksternal. Yang pertama, guru sebagai pembina siswa dalam belajar. Jadi kan guru sebagai pendidik itu guru memusatkan perhatian pada kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar. Kebangkitan belajar tersebut merupakan wujud emansipasi diri siswa. Sebagai guru, ia bertugas mengolah kegiatan belajar siswa di sekolah. Guru juga yang menumbuhkan diri secara profesional dengan mempelajari profesi guru sepanjang hayat. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana pembelajaran. Lengkapnya sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang baik. Hal itu tidak berarti bahwa lengkapnya sarana dan prasarana menentukan jaminan terselenggaranya proses pembelajaran yang baik. Yang ketiga yaitu kebijakan penilaian. Keputusan hasil belajar merupakan puncak harapan siswa. Jadi secara kejiwaan siswa terpengaruh atau tercekam tentang hasil belajarnya. Oleh karena itu, sekolah dan guru diminta berlaku arif dan bijak dalam menyampaikan keputusan hasil belajar siswa. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu lingkungan sosial siswa di sekolah. Jadi siswa-siswi di sekolah membentuk suatu lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Ada yang menjabat sebagai pengurus kelas, ketua kelas, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan tersebut terjadi pergaulan seperti hubungan akrab, kerjasama, bersaing, konflik, atau perkelahian. Dan yang terakhir, yaitu ada kurikulum sekolah. Jadi program pembelajaran di sekolah mendasarkan diri pada suatu kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan tuntutan kemajuan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Andriani. Selanjutnya ada problematika yang menuntut inovasi pendidikan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini penguasaan terhadap teknologi menjadi hal yang penting karena dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi yang tinggi. Sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal. Yang kedua ada pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk pada gilirannya akan menambah jumlah rumah tangga dan dengan demikian bertambah pula kebutuhan rumah. Sementara itu kenaikan pendapatan masyarakat ternyata berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan harga memenuhi kebutuhan perumahannya pun juga cenderung menurun. Terus yang ketiga ada rendahnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Jadi animo itu artinya itu minat. Jadi minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik itu kurang. Yang keempat itu menurunnya kualitas pendidikan. Yang kelima kurangnya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Jadi maksudnya itu masyarakat yang sedang minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya pada kemajuan-kemajuan. Next. Selanjutnya, problematika inovasi pendidikan di sekolah dasar. Next. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum menjelaskan adanya kesenjangan mutu pendidikan besar di Indonesia. Pendidikan di luar Jawa dan wilayah perbatasan dan pedalaman sangat jauh tertinggal. Sekolah-sekolah di wilayah pedalaman kurang disentuh oleh kualifikasi, kualitas layanan, fasilitas, dan guru yang bermutu secara kuantitas dan kualitas. Yang kedua ada guru. Institusi pencetak guru perlu dibina dan didukung dengan baik dalam semua aspek. Tentu kekurangan guru di daerah akan mampu dipenuhi oleh guru yang berkualifikasi pada setiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga ada orang tua. Mengapa di sini orang tua menjadi problematika? Karena orang tua lebih menuntut ke guru untuk pendidikan si anak gitu. Jadi orang tua lebih menyerahkan pendidikan seluruhnya kepada guru dalam mendidik anak di rumah. Next. Next.
Nah, di sini yang pertama, masalahnya guru kurang menguasai materi pembelajaran. Apa sih kurang menguasai materi itu? Guru kalau kurang menguasai pembelajaran, siswa sulit untuk memahami. Nah, solusinya yang pertama, guru haruslah sering membaca dan mempelajari dengan detail apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk sama-sama berpikir dalam membangun konstruksi pengetahuannya juga secara bersama-sama. Nah, di sini yang kedua, guru kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar. Solusinya, satu, guru harus sering melatih diri untuk lebih baik berkreasi dalam mengajar, seperti mengikuti seminar-seminar atau workshop. Yang kedua, sering bertukar pikiran dan pengalaman sesama guru agar lebih banyak ilmu. Yang ketiga, guru harus mampu membuat media-media pembelajaran. Misalnya, media untuk belajar, contohnya hewan dari karton. Nah, di sini permasalahan yang ketiga, kurangnya kesiapan guru dalam mengajar. Nah, solusinya yang pertama, guru harus bersiap diri atas segala kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pergantian terhadap kurikulum harus dikaji secara mendalam, sehingga tidak membuat guru dan peserta didik kebingungan. Permasalahan keempat, kurangnya konsentrasi siswa. Yang pertama, dalam lingkungan. Anak diberi tugas menggambar. Contohnya misalnya menggambar rumah. Nah, di sini yang kedua psikolog. Ada masalah psikolog, misalnya mengalami tekanan ketika mengajarkan sesuatu, ia bisa menjadi tidak konsentrasi sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya, suasana di sekolah yang berbeda dengan suasana di rumah. Anak kaget karena mempunyai teman yang lebih berani. Yang ketiga, internal. Nah, di sini ada faktor internal dalam diri sendiri karena gangguan perkembangan otak dan hormon yang dihasilkan lebih banyak sehingga anak cenderung menjadi hiperaktif. Sekarang permasalahan nomor 5, kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Solusinya yang pertama, guru haruslah bersikap hangat terhadap siswa dan lebih sering berinteraksi. Yang kedua, menjadikan guru benar-benar sebagai orang tua kedua di sekolah. Yang ketiga, guru harus mampu mengenali berbagai karakter siswa sehingga mampu memberikan solusi atas apapun yang dialami oleh siswa. Next. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.